Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Kamis, bukan selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang selalu memberkati kita dan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya dan selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru tiap pagi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Amin. Besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Amin. Besar
besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu. Sekali lagi katakan selalu baru. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, saat indah bersamamu. yes Lord, Itulah itu kerinduan kami. menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kerinduan kami. Kami ingin Engkau lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala harta, lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, kami beroleh segala-galanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Tidak habis-habis rahmat Tuhan buat kami. Dan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan saat ini. Ketika kami mengangkat tangan kami memuji Engkau. Kami rasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kami rindu itu Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Dan itu cukup bagi kami Tuhan. Terlepas dari segala persoalan kami, sakit penyakit, problema kami Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap keluarga memiliki problemnya masing-masing. Dan tidak ada yang terkecuali Tuhan. Ketika kami masih berada dalam dunia ini, masih banyak pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tapi satu hal yang kami tahu, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Dan dimanapun kami pergi Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami pergi, persoalan apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami merasakan kami jatuh,
Ketika itu kami tahu tangan Tuhan sedang menopang kami. Sehingga kami tidak sampai tergeletak. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami terlebih Tuhan, hari ini kami boleh rayakan. Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit. Dan hari ini kami boleh rayakan kenaikannya Tuhan. Dan kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kami akan diberkati dengan seluruh puji-pujian. Firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Yung Tikyuk Tuhan. Dan kami akan keluar dan boleh keluar dari ruangan ini dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami sering kali jauh dari Tuhan. Kami sering kali lupa. Dan kami sering kali tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Dalam setiap hal dalam hidup kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami tahu Tuhan hari ini, pagi hari ini kami boleh diingatkan. Bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami dan kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami, suatu saat nanti kami boleh mengatakan, kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Mungkin saat ini kami tidak tahu Tuhan. Mungkin saat ini kami bertanya-tanya Tuhan kenapa. Tapi satu saat Tuhan akan memberikan pengertian kepada kami. Dan kami boleh mengatakan kami tahu sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apabila ada roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersatu menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir Tuhan. Pimpin hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Yang firman Tuhan, puji-pujian boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk, berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan kita dan gunung batu kita. Dan juga keselamatan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Hanya Dia kekuatan dan gunung batu kita. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai buat dia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tidak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Wow. Jangan pernah ragu akan kesetiaannya. Jangan pernah ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Tak pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow. Haleluya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lagi buat dia. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara percaya dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan saudara lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, Ku menang. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Berikan sorak-sorai buat dia sekali lagi. Dia yang sudah naik menyediakan tempat buat saudara dan saya. Saya undang komisi wanita, vokal grupnya akan menyampaikan kesaksian pujian.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tanya dengan diri kita sendiri. Apakah saya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati saya? Apakah saya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa saya? Apakah saya masih merenungkan firman Tuhan? Apakah saya masih memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan? Pagi hari ini Tuhan tanya saudara dan saya. Apakah engkau mengasihiku? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyikan dengan imanmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Benar Tuhan. Engkau Yesus dengan Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari katakan, saudara, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau. Apa betul engkau mengasihi Tuhan Yesus? segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ini kerinduan kami Tuhan, dan ini janji kami. Dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. hidupku Hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Lagu yang baru saja kami nyanyikan biarlah menjadi doa yang keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Sebuah kerinduan untuk terus hidup menyenangkan Engkau. Sebuah kerinduan hati kami, pikiran kami dimengertikan lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami tidak pernah keluar daripada apa yang Kau kehendaki. Inilah doa kami ya Tuhan, dan biarlah sekarang Roh-Mu bekerja, menguasai setiap kami, bahkan ruangan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Pada waktu tadi lagu dinyanyikan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tiba-tiba muncul pemikiran di dalam saya analogis seperti ini. Jikalau ada seseorang yang memberikan kepada kita sertifikat terlengkap dengan kunci-kuncinya semua, sebuah rumah yang sangat mahal harganya, triliunan gitu ya. Dan syaratnya cuma satu. Pertama kali waktu kamu masuk ruang itu, buka pintu utamanya, harus pakai pakaian putih bersih. Rasanya kok kita pasti nurutin ya. Pasti nurutin. Dan Tuhan berkata, pintu surga kuberikan kepadamu, kunci pintu surga kuberikan kepadaku. Tetapi waktu kamu masuk, tolong pakai pakaian putih bersih. Tapi kita kelihatannya enggak nurutin itu sih. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan terus-menerus mengingatkan kita melalui firman-Nya. Suatu pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga saya akan baca mulai ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah kuturun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya
dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat ini yang tadi saya baca dimulai dengan satu klaim. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jelas ayat ini langsung mau berbicara tentang satu yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Saat berbicara tentang ajaran atau agama, pada umumnya setelah pendirinya, kalau boleh pakai istilah pendiri, menyampaikan ajaran-ajarannya, baru tidak lama setelah itu ditulislah kitab sucinya. Itu agama-agama pada umumnya. Tetapi berbeda sekali dengan kekristenan, iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita itu dibangun bukan setelah Tuhan Yesus datang dan melayani. Setelah itu, bukan itu toh. Tetapi jauh-jauh sebelumnya tentang Kristus sudah dibicarakan. Kalau berbicara tentang kitab suci perjanjian lama, kitab suci yang juga diyakini oleh kita, firman yang datang daripada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka jelas sekali jauh ratusan tahun sebelum Kristus lahir, sudah dibicarakan Kristus akan lahir. Salah satu ayat yang terkenal tidak saya kutip, yang selalu muncul pada umumnya dalam hari Natal. Seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Oh, itu kalau sampai kalimat ini toh, semua raja seperti itu. Tetapi meloncat kepada sesuatu yang sangat ilahi. Yang permulaannya sudah sejak purba kala. Namanya disebut Allah yang perkasa. Seorang putra telah lahir, tetapi kemudian dikatakan Allah perkasa, permulaannya sudah sejak purba kala. Dari kekal sampai kekal. Yesaya menuliskan ayat-ayat ini, Yesaya pasal 9 ayat 5, itu kira-kira 700 tahun sebelum Masehi, karena pada masa itulah Yesaya hidup. Bagian kitab suci perjanjian lama yang paling muda atau yang paling akhir dalam susunan Alkitab kita, yaitu Maliaki, itu selesai ditulis setelah kira-kira 100 tahun orang bangsa Israel kembali dari pembuangan. Katakanlah 400 tahun sebelum Masehi. Dan perjanjian lama ditutup 400 tahun sebelum Masehi. 400 tahun kemudian muncullah yang dituliskan di dalam perjanjian lama, yaitu Tuhan Yesus. Yang dalam ayat 13 tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali yang telah datang dari surga. Dari ayat-ayat tadi dijelaskan dengan begitu sederhana. Dia diutus datang ke dunia. Dia bukan berasal dari dunia, bukan milik dunia. Permulaannya sejak purbakala karena dia adalah Allah pencipta. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kita tahu itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan dan firman itu menjadi manusia. Pakai bahasa Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18 tadi dikatakan Allah mengutus anaknya datang ke dunia. Artinya sebelum dia lahir dia sudah ada, itu sebabnya diutus untuk datang. Saya diutus untuk datang ke rumahnya saudara A misalnya. Berarti sebelum diutus saya sudah ada belum? Sudah ada. Dan saya bukan berasal dari rumahnya A, maka itu sebabnya saya diutus untuk datang dan tinggal di rumahnya si A.
Itu kalau bicara soal saya diutus ke rumah seseorang. Tetapi saya tidak boleh mengatakan saya diutus lahir ke dunia. Emang lu dulu sebelum lahir sudah ada. Kita semua dikatakan dilahirkan. Tetapi kalaupun sebelum dilahirkan Tuhan sudah punya rencana dalam diri kita, cuma dikatakan sejak engkau masih dalam kandungan ibumu aku sudah memilih engkau. Tidak ada yang dikatakan engkau diutus. Memang ketika kita masih dalam mereka, kalaupun sebelum kita lahir paling banter ketika masih dalam perut ibu. Dikatakan sudah dipilih. Tetapi Kristus ratusan tahun sebelumnya dia yang datang, yang berasal dari surga. Karena dia adalah Allah pencipta, diutus oleh Bapa menjadi manusia. Untuk menebus dosa manusia, itu sebabnya tadi dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yang menjadi luar biasa itu ketika kemudian ditekankan anak manusia datang diutus bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Tetapi memang konsekuensinya yang tidak percaya tidak selamat. Saya pakai sebuah ilustrasi yang sederhana. Katakan saya ini sakit dan sakitnya parah. Hanya ada satu obat yang bisa menyembuhkan saya. Tetapi saya tidak mau makan obat itu. Lalu saya mati karena sakit penyakit saya. Lalu apakah saya nyalahkan dokternya? Kok dokter tidak menyembuhkan saya? Tidak dong. Saya sendiri yang menghukum diri saya karena apa? Saya tidak mau makan obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan bukan untuk menghakimi. Dan syarat untuk diselamatkan adalah percaya. Dan bagi yang tidak percaya mendapatkan hukuman dari ketidakpercayaannya. Bukan Tuhan yang menghukum. Nah inilah kalau kita berbicara tentang ketika kemudian kita mau membahas mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari lahirnya kemudian naik kembali ke surga itu membuktikan perjanjian lama yang sudah ditulis selesai 400 tahun sebelum Masehi itu benar semuanya. Nah pada waktu saya sekali lagi berbicara tentang perjanjian lama yang sudah selesai ditulis 400 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu kita jangan bayangkan dalam konteks sekarang ini yang sebetulnya media tulisan itu dengan begitu gampangnya tersebar. Pada zaman itu tidak semua orang bisa membaca. Tidak semua orang bahkan lebih banyak orang yang buta huruf. Tetapi kalaupun bisa membaca tidak semua orang bisa punya buku-buku kitab suci. Apalagi bangsa Israel maaf kata. Sekarang ini sebelum dunia masuk era digital. Sebelum masuk era komputer, itu semua harus kita membaca lewat apa? Buku. Dan berbicara tentang buku butuh apa? Butuh kertas. Kadang-kadang kalau dalam tanda kutip ya dalam pemahaman saya kadang-kadang itu pikir. Kalau firman Tuhan diberikan oleh Allah kepada Israel, kenapa bukan orang Israel yang menemukan kertas sih? Supaya kitab suci itu lebih gampang diperbanyak sejak zaman sebelum perjanjian lama. Sehingga tetap harus ditulis di kulit kambing lah, dipapiri lah. Yang nemukan kertas jelas orang Tionghoa. Ya kan? Aneh. Coba kalau yang nemukan orang Israel. Wah mungkin kita bisa menemukan. Oh kitab suci yang usianya sudah 600 tahun sebelum Masehi, itu enggak. Tetapi terlepas daripada susahnya
viralnya sebuah berita, atau terkomunikasinya sebuah pemahaman. Tetapi ternyata penulis-penulis perjanjian lama konsisten menulis tentang satu orang yang belum lahir. Walaupun saya bukan mau membalik dengan demikian. Karena perjanjian lama seperti itu, maka saya percaya perjanjian lama ada kitab suci. Enggak. Saya tidak pada posisi itu. Tetapi saya justru membalik begini. Karena perjanjian lama adalah firman Tuhan, adalah yang datang daripada Allah, itu sebabnya. Jadi bukan dibalik menjadi bukti. Karena ini firman Allah itu sebabnya ada keajaiban yang ada di dalam perjanjian lama. Yaitu yang tadi saya katakan dalam situasi yang sebetulnya susah sekali orang mengcopy. Karena harus tulis tangan. Tidak ada kertas pada zaman itu di bangsa Israel. Tetapi orang-orang yang hidup pada zaman yang berbeda. Pengalaman yang berbeda. Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, Maleaki, Habakuk. Sebut semua penulis-penulis kitab suci perjanjian lama. Konsisten berbicara tentang Kristus. Nah sekarang kita mulai masuk kepada perjanjian baru. Apa yang kita imani di dalam Kristus Yesus yang sudah dijelaskan oleh perjanjian lama. Dalam ayat tadi dikatakan bukan dia ini datang dari kemuliaan dari surga datang ke dunia untuk kemudian naik ke surga. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan ternyata memang ketika kemudian Tuhan Yesus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan berbicara mengenai Kristus, sebetulnya pada waktu memang berbeda dengan perjanjian lama. Kalau tadi saya katakan perjanjian lama itu ditulis jauh-jauh sebelum Kristus. Tetapi tidak bisa dipungkiri perjanjian baru memang ditulis setelah Kristus. Tapi itu pun berbeda dengan keyakinan atau pendiri-pendiri agama yang lain. Pada umumnya saudara, agama-agama yang lain itu ketika pendirinya itu sudah mati cukup lama. Baru mulai muncul kisah-kisah tentang keagungan daripada kehebatan atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh pendiri itu. Tetapi Kristus tidak lama setelah dia meninggal. Itu semua pengikut-pengikutnya menulis. Dan pada zaman itu yang dalam tanda kutip masih bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup dengan sezamannya. Dikatakan banyak sekali yang berbondong-bondong menjadi percaya. Tetapi berbicara tentang itu sebabnya ketika misalnya Rasul Yohanes, Rasul Paulus, Petrus dan lain sebagainya menulis kembali tentang yang mereka lihat, yang mereka alami di dalam Kristus Yesus, mereka bukan hanya murni dari apa yang Yesus lakukan, tetapi sambil merefer kepada perjanjian lama. Ini uniknya. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ketika dia mengatakan itu yang dimaksud adalah yang sudah dicatat dalam perjanjian lama. Dan bangkit pada hari yang ketiga ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus sesuai dengan kitab suci. Dan sekali lagi itu maksudnya adalah perjanjian lama. Maka ketika Kristus naik ke surga, itu juga sesuai dengan kitab suci. Karena dia datang dari surga, diutus ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Dan kemudian kembali ke surga. Karena dari sana ia datang. Nah saudara, di dalam pemahaman seperti ini ketika Allah harus menjadi manusia. Melakukan korban diri di atas kayu salib mengampuni dosa manusia. Secara sederhana kita boleh simpulkan. Itu membuktikan jikalau tanpa Allah datang sebagai manusia. Manusia tidak mungkin selamat. Kalau bisa ngapain repot-repot Allah. Sampai harus menjadi manusia. Bahkan berkorban di atas kayu
salib. Tetapi selangkah lebih maju. Sebetulnya sekaligus memberikan pengharapan kepada kita. Mari kita terlebih dahulu membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama sekarang. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 saya baca sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Selama 40 hari lamanya, Tuhan Yesus masih terus seringkali menampakkan diri kepada murid-muridnya, berbicara tentang hal yang penting, kerajaan surga. Tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-6, bertanyalah mereka yaitu murid-murid, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, selama 40 hari dia menampakkan diri kadang-kadang kepada muridnya itu. Murid-muridnya masih pikir sesuai dengan perjanjian lama di mana dikatakan memang kerajaan Daud tidak akan pernah berkesudahan. Dan ketika sekarang ini mereka sedang di dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Maka mereka ini dengan kata lain ketika bertanya, Tuhan maukah engkau sekarang memulihkan kerajaan bagi Israel? Berarti mereka itu sudah mengatakan apa yang dikatakan perjanjian lama tentang engkau 100% benar semuanya. Bukan apa yang dikatakan perjanjian baru loh ya. Mereka belum menulis ini. Semua yang dikatakan perjanjian lama tentang engkau benar semuanya. Itu sebabnya sekarang kami yakin engkaulah Mesias. Seorang putra yang telah lahir itu. Masih ingat tadi saya mengutip, seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Namanya disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa. Benar semua yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Tuhan kalau gitu ayo sekarang. Itu permintaan daripada murid-muridnya. Kalau kemudian Tuhan Yesus mengikuti permintaan mereka, kita ada di luar berkat itu. Puji syukur Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan. Tetapi kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Dan jangan lupa, ketika murid-muridnya Tuhan Yesus berkata demikian, Roh Kudus belum turun. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji syukur. Karena sampai ke ujung bumi, sampailah ke Jakarta. Kita tidak terkecuali. Luar biasa. Mereka meminta sesuatu yang bersifat etnis. Hanya bagi orang Israel. Tuhan memperluas berkatnya untuk seluruh bangsa.
Kalau Roh Kudus turun atasmu, yang terjadi adalah kerajaan surga yang bukan dibatasi oleh teritorial sekitar Timur Tengah tanah Kanaan. Tetapi yang bersifat global seluruh dunia. Pada waktu kita berbicara sampai di sini mau tidak mau kita akan teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Petrus berkata engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Petrus kepadamu kuserahkan kunci kerajaan surga dan di atas pengakuanmu Yesus adalah Mesias akan kudirikan jemaatku. Akan kudirikan gereja yang alam maut tidak akan menguasainya. Sehingga murid-murid meminta kerajaan Allah yang bersifat teritorial, yang bersifat etnis. Kerajaan Israel, Tuhan memberikan yang melampaui zaman, yang menerobos segala suku bangsa, yaitu gereja. Berkat yang tidak terduga. Dan itu dimungkinkan oleh karena ada murid-muridnya akan menjadi saksi-saksi untuk dengan menggandalkan kuasa Roh Kudus. Kenapa harus mengandalkan kuasa Roh Kudus? Karena pertama, ya sudah sedikit saya singgung dalam khotbah minggu lalu kemarin. Orang-orang Yahudi sudah terlalu kaku dengan adat istiadatnya. Apalagi sekarang harus menyampaikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin tidak perlu kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan manusia. Kadang-kadang pada waktu saya mengabarkan Injil khususnya kepada orang-orang Tionghoa. Itu seringkali ngomong begini. Kenapa sih harus percaya sama Tuhannya orang Barat? Saya lalu ngomong gini, salah loh. Tuhan Yesus bukan orang Barat loh. Dia orang Asia. Ya tapi kita juga udah punya orang Tionghoa, punya agamanya sendiri. Yang mana? Itu agama Buddha. Salah loh. Agama Buddha itu agamanya orang India loh. Kadang-kadang orang-orang Tionghoa tuh kakunya tuh kaku yang tidak terlalu logik. Ngaku-ngaku Buddha agama aslinya orang Tionghoa. Enggak, kalau mau jujur ngomong Buddha itu pendirinya orang India kok. Ya sudahlah pokoknya. Kalau kita sudah punya agamanya yang sekarang sudah ratusan tahun menjadi agama kita, ngapain harus pakai agamanya bangsa lain? Lalu biasanya saya pakai logika seperti ini. Kalau om sakit, lalu yang bisa ngobatin bukan orang Tionghoa dokternya, tapi orang Malaysia mau enggak? Ya maulah. Karena yang orang Tionghoa tidak ada yang bisa. Nah kalau cuma yang untuk jasmani kamu mau cari bangsa lain yang jadi dokter untuk menyembuhkan kenapa untuk keselamatan. Tidak mau. Aneh tapi nyata. Tetapi inilah pola pikir manusia yang kalau mau jujur sempit. Itu sebabnya perlu kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya untuk bukan cuma mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang Yahudi ditolak, apalagi kepada bangsa-bangsa kafir yang juga punya berhalanya masing-masing. Engkau perlu punya kuasa Roh Kudus. Tetapi paling tidak pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka teringat. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang telah datang dari surga. Naiknya Tuhan Yesus ke surga membuat murid-muridnya itu lebih yakin dan percaya benar-benar dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya sampai membayar harga mereka dengan jiwa dan nyawa hidup mereka masing-masing. Mereka tidak pernah menarik pengakuan iman mereka. Karena mereka betul-betul menyaksikan apa yang dikatakan perjanjian lama benar. Dan mereka menyaksikan sekarang bagaimana Tuhan Yesus kembali ke surga sebagaimana dia datang dari surga.
Dan di dalam pemahaman yang seperti ini, itu menjadi pengharapan mereka ketika malaikat mengatakan, Yesus ini yang kau lihat terangkat akan kembali dengan cara yang sama. Mereka mulai teringat malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Berarti kira-kira 40 hari yang lalu Tuhan Yesus pernah berkata, aku meninggalkan engkau bukan supaya engkau menjadi yatim dan piatu. Jangan sedih. Aku menyediakan tempat bagimu. Itu sebabnya tadi saya membuka dengan sebuah ilustrasi. Masing-masing di surga Tuhan sudah memberikan kepada kita rumah, apartemen, apapun itu yang lebih indah daripada rumah kita yang di Jakarta. Kalau punya yang di luar negeri, kalau ada yang punya di di bulan nanti, silahkan. Tidak akan lebih indah daripada yang disediakan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan cuma satu. Waktu engkau masuk ke rumah yang kusediakan bagimu, pakailah pakaian yang putih bersih. Jangan yang hitam. Jangan yang warna-warni ngikutin zaman. Yang putih saja. Minimalis. Tetapi tidak pernah kehilangan keindahannya. Saya tidak tahu kapan putih itu akan berubah menjadi lambang dosa. Dan hitam menjadi lambang kesucian. Saya kira tidak akan pernah. Zaman boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Kebiasaan, adat boleh berubah. Tetapi dimanapun yang namanya putih selalu lambang kesucian. Ya. Pegang pengharapan itu. Sambil terus ingat. Waktu aku dipanggil masuk ke rumah itu. Aku harus berpakaian putih bersih. Inilah pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya dan sudah barang tentu juga menjadi pengharapan bagi setiap kita. Di dalam dunia ini kita menghadapi banyak pergumulan, di dalam dunia ini kita mengalami kesedihan, bahkan meneteskan air mata, tapi jangan lupa satu persatu kita akan menuju ke sana. Itu menjadi pengharapan dan pengharapan yang bukan tanpa dasar. Sebab tadi saya katakan perjanjian lama 400 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah menjadi dasar kelahiran Yesus Kristus dan sudah membuat murid-murid menjadi percaya, apalagi ketika kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid semakin percaya. Sehingga apa yang ada di dalam dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Dan itu sebetulnya sudah dikatakan sejak perjanjian lama. Waktu Asaf oleh Tuhan diizinkan melihat kekekalan, dia berkata. Tadinya dia mengatakan, Tuhan engkau baik bagi orang yang tulus dan bersih hatinya, tetapi aku pingin kepleset, pingin pindah jalur. Sebab engkau tidak adil. Tetapi setelah dia melihat pada kekekalan, dia berkata, apa yang kumiliki kecuali engkau Tuhan di surga. Maka di dunia ini tidak ada yang kuinginkan lagi. Itu kata Mas Asaf di dalam Mazmur 73. Paulus pun sama. Ketika dia masih harus hidup, dia sadar. Karena dia dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil bagi kalangan orang-orang non-Yahudi. Tetapi pada satu saat yang sama sebetulnya dia pingin cepat-cepat boleh masuk ke tempat yang disediakan oleh Tuhan baginya. Itu sebabnya dia berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Tetapi jikalau aku hidup, aku harus hidup menghasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan minta.
Biarlah itu menjadi pengharapan setiap kita. Tentu di dalam dunia ini kita masih membutuhkan banyak hal. Masih menginginkan sesuatu yang belum kita capai, kita bisa syukur-syukur bisa tercapai. Tetapi jangan lupa, jangan karena yang kita inginkan di dalam dunia kita lupa dengan yang sudah Tuhan janjikan. Sehingga akhirnya kita sengaja mengganti pakaian putih dengan pakaian yang lain. Nah, pengharapan itu pasti. Karena diberikan bukan sejak Yesus lahir dan kemudian. Tetapi sudah dijanjikan sejak perjanjian lama. Dibuktikan melalui kehadiran Kristus. Sehingga perlu saya ulang dan saya ulang. Itu sebabnya para rasul berkata sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bukan cuma Paulus. Ketika Tuhan Yesus lahir, Matius juga mencatat. Supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Seorang perempuan telah melahirkan seorang anak laki. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, mari kita sekarang melihat satu bagian ayat lagi dan perjanjian baru. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya akan baca mulai ayat 13 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perikop ini tidak akan muncul jikalau tidak didahului murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan tidak akan muncul jikalau malaikat tidak berkata, hai orang-orang Galilea, kenapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang kau lihat terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama. Apalagi ketika kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat, murid-murid betul-betul menyaksikan yang tadinya takut, terus sembunyi, menjadi penuh dengan keberanian, memberitakan Injil. Roh Kudus turun, 3.000 orang langsung bertobat. Itu mereka saksikan. Maka apa yang dicatat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini menjadi satu pengharapan yang mereka yakin itu pasti akan terjadi. Kalau ada 100 janji saya berikan kepada saudara, 99 sudah saya genapi. Kelewatan kalau saudara kurang yang satu, lalu saya mengatakan tunggu sebentar untuk yang satu ya. Lalu kalian mengatakan apa yung ingkar janji. Itu kelewatan. Ya dong, sangat tidak berdasar. 99 sudah digenapi, tinggal satu. Saya ngomong sabar sebentar lagi. Kalian lalu tidak percaya. Inilah dasar logikanya. Semua tentang Kristus sudah digenapi. Yesus bukan mengatakan aku akan bangkit pada hari yang ketiga setelah bangkit. Sebelum mati dia sudah mengatakan aku akan mati tetapi akan bangkit pada yang ketiga. Dan perjanjian lama juga sudah mengatakan.
Yesus mengatakan Roh Kudus akan turun bukan setelah Roh Kudus turun baru murid-murid ngomong, oh Roh Kudus diturunkan. Enggak. Tuhan Yesus berkata kalau Roh Kudus turun atasmu 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga Roh Kudus turun. Apanya? Yang belum. Janji Kristus. 1. Datang kembali. Itu satu-satunya pengharapan yang masih kita nantikan. Tetapi kita menantikan tanpa dasar, cuman beriman secara membabi buta. Tidak. Kita mengharapkan satu yang belum, tetapi yang sudah dibuktikan sekian banyak janji-janji yang ratusan tahun sebelum Masehi sudah tergenapi semuanya. Maka kalau mau pakai kalimat ilustrasi saya tadi, peduli amat Yesus ini lahir sebagai bangsa apa? Bukan poin saya. Poin saya untuk mendapatkan pengharapan yang tidak mungkin dapat saya temukan dan tidak mungkin bisa saya dapatkan di dalam dunia ini. Maka walaupun saya orang Tionghoa, 1000% saya mau memegang janji Kristus yang bukan orang Tionghoa. Ya. Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Walaupun dia lahir sebagai orang Israel. Tetapi dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Sehingga di dalam pemahaman seperti ini, saya jadi ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Yesus cinta semua anak di dunia. Merah, kuning dan hitam. Semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Gak usah lihat warna kulit kita. Gak usah lihat warna kulitnya Yesus. Dia pencipta alam semesta. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dan dia tinggalkan satu pengharapan untuk setiap kita. Dikatakan tadi dia akan turun dan kita akan menyambut Tuhan di awan-awan. Kata awan-awan ini sejak perjanjian lama muncul dalam konteks-konteks tertentu untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Yang dari mula sampai selama-lamanya. Waktu Tuhan akan memberikan 10 perintah Allah, dikatakan Gunung Sinai tiba-tiba diliputi dengan awan kemuliaan Tuhan. Waktu bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu diresmikan penggunaannya. Awan kemuliaan menaunginya. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, Petrus, Yakobus dan Yohanes melihatnya, dikatakan tiba-tiba pakaian Tuhan Yesus menjadi putih cemerlang. Dan tiba-tiba awan yang terang menaungi. Kadang-kadang saya pikir yang namanya awan itu kan tidak mengeluarkan sinar. Tapi kenapa dalam Matius pasal 17 ketika Tuhan Yesus dimuliakan di bukit dikatakan tiba-tiba awan yang bersinar terang. Wow, ini bukan awan biasa. Apalagi awan pada musim penghujan. Itu gelap. Bukan terang. Dan tadi dalam waktu Yesus naik ke surga juga dikatakan awan mengangkat dia. Diliputi oleh awan terangkat ke surga. 1 Tesalonika pasal 4 juga dikatakan kita menyambut Tuhan di dalam awan-awan. Mungkin bukan hurufiah. Untuk yang 1 Tesalonika pasal 4, 13 dan selanjutnya. Tetapi mau berbicara kita menyambut Tuhan di dalam kemuliaan. Itu sebabnya saya mengatakan jangan lupa. Siapkan baju putih. Untuk menyambut kedatangan dia. Satu persatu kita dipanggil oleh usia kita. Tetapi ada orang yang masih muda sudah dipanggil
tidak jadi soal. Semua yang di dalam Tuhan dipanggil di dalam kemuliaan. Sehingga dikatakan berharga kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Biarlah pada hari ini kita sekali lagi diingatkan. Ada pergumulan. Tetapi ada pengharapan yang harus membuat kita terus setia berjalan dengan berpakaian kebenaran. Karena janji sudah Tuhan berikan. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti. Ya, janji yang pasti. Itu sebabnya kematian bagi orang-orang percaya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi ada satu pintu gerbang yang membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Maka tadi dikatakan, hai kamu jangan sedih dan berduka seperti orang yang tidak beriman. Karena anggota keluargamu, ayahmu, ibumu, atau siapapun yang kau kasihi meninggal dunia. Mereka tidak akan ketinggalan. Nah, waktu sangkakala berbunyi pada waktu Kristus datang menggenapi janjinya. Karena yang dia persiapkan, yaitu tempat di surga untuk setiap anak-anaknya sudah selesai dipersiapkan. Maka dia datang dalam kemuliaan. Mereka yang meninggal, tegas-tegas dikatakan, terlebih dahulu dibangkitkan. Dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup, akan bersama-sama menyongsong Tuhan di dalam kemuliaan. Itu menjadi milik setiap kita. Saudara, apalagi yang kita takutkan? Terus terang semalam saya bergumul. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18 ini cocoknya untuk upacara perkabungan. Tetapi kalau ini iman yang kita harapkan, kenapa tidak boleh saya khotbahkan pada hari ini? Justru upacara perkabungan ini hanya menjadi dasar daripada apa yang kita ketahui sekarang, bukan seharusnya. Biarlah setiap hidup kita, setiap kita semuanya, terus-menerus menyadari hal-hal yang paling penting dari perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saya khotbahkan hari ini, supaya kalau kita salah satu orang daripada kita ini sudah sampai pada satu penghujung daripada kehidupan kita. Ini mengingatkan kita. Jangan pada waktu sudah mati baru dikhotbahkan, yang sudah mati kan jadi tidak dengar lagi. Ya kan? Salah satu hal yang pernah menjadi pergumulan saya secara pribadi. Waktu saya tengok Yijong saya, seorang pendeta terkenal. Juga menjadi dosen saya di saat malam. Bahkan waktu saya belum daftar menjadi mahasiswa di saat dia yang telepon saya ngomong, kapan kamu ke Malang? Kamu udah diterima. Loh Yijong saya belum daftar, aku udah daftarin, silakan. Waktu dia sakit, hepatitis makin lama makin parah. Waktu saya nengok di rumah sakit di Jakarta, saya bergumul. Dia ngerti lebih banyak daripada saya tentang Alkitab. Dia melayani sudah puluhan tahun lamanya. Saya baru mahasiswanya, belum lulus saat. Tetapi saya menengok. Memang pendeta kadang-kadang tidak khawatir dengan kematian. Mungkin khawatir juga. Akhirnya saya memakai ayat ini, Yijong. Sorry ya. Saya bacain ayat. Tidak usah saya tafsir lagi. Tapi saya bacain ayat boleh? Silahkan. Saya bacakan ayat ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Lalu dia mengatakan thank you. Tolong kamu pimpin doa. Wow. Keponakan yang masih belajar. Belum lulus saat.
mendoakan jijongnya yang dosen, yang pendeta, menjemput kematian. Tetapi itu realita. Biarlah firman hari ini menjadi penghiburan bagi kita. Tidak pernah akan mengalami ketakutan ketika kita tahu hari-hariku menjelang melewati pintu kematian sudah semakin dekat. Terpujilah nama Tuhan yang menjanjikan sejak ribuan tahun sebelumnya tergenapi 2000 tahun yang lalu dan yang hari ini tetap boleh menjadi pengharapan setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama dengan rasa syukur karena akhir hidup kita bukan di dunia ini. Tapi tujuan akhir daripada kehidupan kita ada di dalam kekekalan. Menikmati kemuliaan di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Galib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kecukupan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya tergerak untuk mengajak saudara-saudara menyanyi satu lagu sebelum persembahan. Denganmu Tuhan, tak pernah kuragukan kesetiaanmu, merespon firman yang baru saja kita renungkan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus adalah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sedang berjalan menuju kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang ada di dalam dunia ini yang Kau sediakan bagi kami, baik ketika kami gunakan secara tepat. Dan lebih indah daripada semua yang kami peroleh di dalam dunia, Engkau sudah menjanjikan kepada kami kemuliaan surgawi. Harta mulia yang tidak dapat direbut oleh apapun. Yang tidak akan terlepas. Memang sekarang kami belum memperolehnya secara penuh. Tetapi kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, menuju penggenapan janji-Mu kepada satu persatu daripada setiap kami. Berikanlah kepada kami Tuhan kesetiaan, sama seperti kesetiaan-Mu memegang kami. Kesetiaan kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami boleh mendapatkan kesempatan mengumpulkan rasa syukur kami atas semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Terimalah semuanya bagaikan dupa yang harum kehadirat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau hari ini kami sehat, dengan bertambahnya usia tubuh kami semakin lemah. Tidak leluasa bergerak seperti waktu masih muda. Bahkan suatu realita yang seringkali kemudian bersama-sama dengan lanjutnya usia kami, banyak penyakit mulai muncul di dalam tubuh kami. Tuhan, kami terus di dalam dunia ini berusaha untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Tetapi dengan berjalannya usia, maka kami harus mulai berani melepaskan dan bahkan melupakan keinginan-keinginan yang sampai sekarang ini belum terpenuhi. Tetapi satu hal, ya Tuhan, kami bersyukur. Di tengah-tengah kami Engkau izinkan di dalam dunia ini tidak mungkin mendapat semua yang dapat kami inginkan. Justru Engkau sudah menjanjikan apa yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah didengar, bahkan yang tidak pernah kami lihat dan belum kami lihat, yaitu kemuliaan surgawi.
harta mulia, tempat yang kau sediakan bersama-sama Tuhan lewat Kristus yang mulia lahir menjadi manusia, menebus dosa, kembali ke surga yang mulia. Dan semuanya ini memberikan kepada kami keyakinan bahwa satu-satunya pengharapan dan janji Tuhan yang belum menjadi bagian kami pasti akan menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang menggenapkan semua yang disediakan Allah bagi kami. Tuhan, di dalam hidup yang sekarang ini, oleh karena itu kami mau terus melihat kepada pengharapan, berjalan menuju ke tempat itu, dan berpakaian putih bersih sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat-saat seperti ini, ketika kami mengingat jikalau hal yang paling indah, kemuliaan surgawi, bahkan Kau berikan dengan kerelaan terlebih dahulu, mengkorbankan anak-Mu yang tunggal. Maka izinkanlah kami ya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami berdoa. Kami meminta untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit mendapatkan jalan keluar. Kiranya Engkau membukakan jalan baginya. Seperti seorang menemukan jalan di padang gurun, bahkan menemukan sumber mata air. Karena Engkau adalah Tuhan yang dapat menyiapkan jalan bagi kami. Jikalau jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus Kau sediakan, terlebih lagi jalan-jalan keluar di dalam dunia ini. Di dalam Engkau pasti bersedia memberikannya. Jikalau melalui bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, izinkanlah kami berdoa. Jikalau boleh untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, serius maupun tidak serius, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, satu persatu daripada kami, kalau kami mau jujur selaku sebagai anak-anak-Mu, walaupun ada sukacita, ada pengharapan, ada kemuliaan yang Kau janjikan, namun kami ini tetap ada air mata kami masing-masing. Dan kami teringat Engkau pernah berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan sekarang kami mau datang kepadamu untuk mendapatkan kelegaan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang sepatutnya binasa, Kau hargai begitu rupa lebih daripada segala-galanya dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.